Kasus Subang terkini. Pembunuhan ibu dan anak di Subang tak kunjung terkuak. Sudah lebih dari 6 bulan bergulir, polisi masih kesulitan untuk mengejar pelaku yang tega menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Lantas bagaimana perkembangan terkini kasus Subang yang menjadi sorotan publik tersebut? Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana mengatakan bahwa Direktur Reserse sudah memberikan laporan perkembangan ke arah yang positif. Menurutnya, dari laporan perkembangan tersebut diharapkan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu bisa terungkap dalam waktu dekat. Sementara itu, di tengah upaya kepolisian dalam mengungkap kasus Subang tersebut, cerita baru justru muncul dari keluarga korban. Dua kakak Tuti Suhartini mengungkapkan adanya kejadian aneh sebelum kasus Subang terjadi. Ada yang merasa akan meninggal dunia, ada juga yang mendengar suara aneh yang semakin lama kian semakin keras. Ida, ibu Danu sekaligus saudara Tuti Suhartini, mengungkapkan jika kejadian aneh 1 hari sebelum kasus Subang tersebut akan terjadi. Ida mengatakan bahwa ia merasakan firasat akan meninggal dunia, mengingat pada saat itu ia tengah mengidap penyakit lambung. Selain itu juga Yeti Mulyati yang tidak lain juga kakak Tuti mengungkapkan bahwa ada kejadian aneh beberapa jam sebelum pembunuhan itu terjadi. Pada malam sebelum Tuti dan Amel dihabisi, Yeti tiba-tiba mendengar suara tek-tek di rumahnya. Pada saat itu, ia sedang nonton televisi di rumahnya. Suara itu semakin keras terdengar karena tak kunjung berhenti. Yeti akhirnya membiarkan saja suara itu. Meski polisi belum mengungkap siapa pelaku dan dalang pembunuhan tersebut, Yeti dan Ida sudah mengetahui sosok pelakunya. Ida mengatakan bahwa dirinya didatangi oleh Tuti dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Tuti menyebut satu nama dan meminta Ida untuk tidak ikut campur dalam polemiknya. Firasat Ida semakin kuat ketika dia tiba-tiba bertemu dengan kucing Amel saat berada di Polsek Jalan Jagak. Sesaat bersama banyak polisi, tiba-tiba kucing Amel menciuminya. Hal ini cukup aneh karena kucing Amel ini tergolong kucing liar, tetapi justru bersikap manis di depan Ida. Awalnya, dia tidak mengira bahwa itu kucing Amel. Setelah tahu, dia pun berusaha mengajak kontak batin dengan kucing Amel. Dan pada saat itu, dia seolah-olah dibisiki oleh sosok di balik meninggalnya Amel dan Tuti. Nah, itulah tadi kasus Subang hari ini. Bagaimana menurut Anda? Semoga kasus Subang segera terungkap. Terima kasih sudah menyimak berita Subang hari ini dan nantikan terus berita menarik lainnya dari channel ini.